من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسولك اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى والإكرام ويأتي بإبواب الأولياء تلهي كل بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشرا لذي شر بنفس وجنة بقدرك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بك الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada pengajian kita seperti biasa setiap Selasa di malam Rabu masuk kepada majelis kita yang ke-11 yaitu tanggal 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam ibadah bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus berziarah ke makam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a
wal ifadata wal istifadata wal hatsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masuk pelajaran kita di dalam masalah babul wudu, di dalam masalah bab berwudu. Sebelumnya sudah selesai. Kalau masih mau mengulang atau mungkin lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya, lihat aja. Ana sengaja simpen di YouTube. Ya, kan enggak ngirit kuota gitu. Kalau di HP Ana bagiin aja berat banget ntar. Jadi silakan lihat di YouTube lagi dari part pertama sampai part ke-10. Itu masalah dalam air dan sebagainya. Karena titiknya di air. Kalau air mengerti, sudah tahu, nanti insya Allah ke bab wudhu kita jadi sah. Karena syarat dari wudhu diantaranya adalah airnya suci, mensucikan. Baik, ya. Fil wudhu, di dalam wudhu. Ya. Al wudhu huwa isti'malul ma'it tahur fi a'dha'in makhsusatin biniyah. Nah, ini wudhu ada dua bahasa. Ada wudhu ini ada secara bahasa, ada secara syariat. Ya, selalu tuh di dalam kitab fikih begitu. Ada bahasa, ada syariat. Ya, nah, biasanya dari bahasa sama syariat ada berbeda. Bahasa wudhu apa sih? Ismun li ghasli ba'dil a'dha. Itu kalau secara bahasa, makna arti wudhu adalah nama membasuh bagian anggota badan. Wa huwa ma'khudun minal wadha'ah wa hiya al-husnu wal jamal. Bisa dikatakan yaitu diambil dari kata bagus atau cantik, ya, anggun. Itu artinya wudhu. Makanya orang kalau berwudhu itu bisa jadi anggun. Itu baru secara bahasa. Secara syariat, yang dimaksud dalam syariat yaitu ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah. Yaitu membasuh bagian anggota badan yang khusus. Anggota badan yang khusus. Enggak semua. Ya, yaitu seperti muka, wajah, tangan, kepala dan kaki. Nah, itu kan anggota yang khusus, sudah dikhususkan. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niatnya khusus, nggak bisa pakai niat yang lain. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Ya, kalau di kitab yang kecil lebih simpel lagi. Maksudnya adalah isti'malul ma'it tahur fi a'dha'in makhsusatin biniyah. Yaitu menggunakan air yang suci mensucikan di dalam anggota badan yang khusus dengan niat. Sami mawon udah. Ya, kita buka yang besaran untuk lebih mengetahui lagi. Baik, ya. Ada kata waldu, ada kata wudu. Kalau wadu, ya, makanya ini kalau nggak dibarisin orang mesti baca wudu, apaan aja ya, namanya nggak berbaris. Ya, makanya kenapa nggak berbaris? Memang agama Islam itu tuh datang waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran, biar tahu nggak ada baris, nggak ada nih. Ini sengaja Anda barisin nanti biar tentang kalimat-kalimatnya, ya, karena orang menganggap gara-gara ini jadi salah mengerti, karena mungkin nggak main belajar bahasa dia. Ya, ini sengaja Anda barisin nanti biar tahu.
Nah, asalnya begini nih, nggak berbaris dan nggak bertitik. Mampus lu bacanya. Nggak bertitik. Kalau nggak bertitik bisa ya, bisa tak, bisa ba, bisa sa, oh macam-macam. Subhanallah. Ya, bisa nggak mereka? Bisa. Sampai akhirnya ya bertitik. Kemudian bertitik pun akhirnya dibarisin di zaman Sayyidina Ali. Ada Aswad ad-Du'ali itu. Ya, dia punya anak lagi ma'ahsana sama'u. Mestinya ma'ahsana sama'a gitu. Nah, nanti belajar bahasa. Maksudnya dia mau bilang apa yang indah itu dari langit. Maksudnya mau bilang alangkah indahnya ini langit. Alangkah indahnya ini langit, gara-gara bahasanya salah ya, yang di ma'ahsanu sama'u mestinya ma'ahsana sama'a, alangkah indahnya ini langit, dia katakan ma'ahsana sama'u, apa yang indah itu dari langit. Beda gak? Ya, bahaya kalau ngomongin perempuan, alangkah cantiknya kamu. Tapi ketika dia salah baris, dia perempuan ngerti nahu, ya, apa yang cantik dari wajah lo, ya, bercerai bisa. Ya, paham gak ya? Tetap dipertahankan dengan tidak berbaris, maka dipelajarilah sastra Arab, tata bahasanya, ada balaghahnya dan sebagainya. Belum masuk ilmu mantiknya, ilmu ma'aninya, ilmu arud dan sebagainya. Ya, subhanallah. Makanya dipertahankan. Makanya nggak bisa Al-Quran dipalsukan. Ya, nggak bakal bisa. Baris kemana salah juga ketahuan. Baik, nanti kita akan lanjutkan di dalam masa sesi bahasa. Nah, wadu ini ismun lima ilwudu. Wadu itu nama ya, nama dari air wudu. Airnya wudu itu namanya wadu. Kalau wudu bidom milwawi ismun lil fi'li, yaitu isim dari yang menggunakan. Itu wudu, dari pekerjaan, itu namanya wudu. Ya, nggak dibahas lebih panjang ya. Karena nggak jadi tahu pun nggak jadi masalah. Ya, yang perlu kita nih, yang kita harus tahu untuk sahnya ibadah. Baik, keutamaan wudu ya, sebelum dibahas lebih lanjut, terlalu banyak hadis-hadis tentang keutamaan berwudu. Kalau mau tahu hadis-hadisnya, Anda ngajar setiap malam Kamis, Rebu malam Kamis 3 di Nanggerang nih, rumah Ustaz Safi'i. Ya, itu Anda buka kitab Lubabul Hadis, disarahkan oleh Syekh Nawawi, Tankihul Qaul. Satu hadis ada 10. Nah, kemudian ada 40 ada 40 bab. Jadi ada 400 hadis. Ya, itu keutamaan berwudu ada, keutamaan sholat, keutamaan dan yang lain-lain, larangan minuman keras, larangan dan yang lain-lain. Ya. Nah, itu ada keterangannya. Ini sedikit aja di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusbigu abdul wudu ya illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang mensempurnakan dia punya wudu kecuali diampunkan dosanya, diampuni oleh Allah. Allah mengampunkan dosanya buat orang yang tersebut yang wudunya disempurnakan. Arti dengan syaratnya, dengan adab-adabnya, bukan sekedar wudu, benar-benar wudunya sesuai syariat. Maka akan diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Ya. Ini dikeluarkan oleh Akhraj Bazzar fi Musnadih. Ya, kemudian hadisnya hasan insyaallah. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani aslul hadis fi sahihain. Ini hadis ya fi sahihain. Sahihain itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, udah kuat banget Imam Bukhari aja udah cukup. Ya, ada Imam Muslim. Lakin laisa fihima wa ma ta'akhir. Enggak ada tambahannya wa ma ta'akhir. Tapi maksudnya redaksinya sama, cuma enggak tambah dengan ta'akhir. Ya, artinya dosa yang lalu, tidak dosa yang akan datang. Oke, pokoknya artinya ketika orang berwudu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, man tawaddoa fa ahsanal wudu'ah. Siapa orang yang berwudu, kemudian dia baguskan wudunya. Maksudnya dibaguskan bukan dikeren-kerenin. Dibaguskan artinya dengan syaratnya, dengan adab-adabnya, dengan rukun-rukunnya. Nanti kita pelajarin nih. Ya, jadi kalau sekadar wudu, banyak orang Islam wudu. Nah, sekarang kita wudu, kita pelajarin nih. Insya Allah panjang umur, sehat afiat sampai selesai.
Nah, kalau benar wudhu kita benar, cantik, bagus, fa ahsanal wudhu, disempurnakan wudhunya, ya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dari badannya, hatta takhruja min azfarih, sehingga keluar melalui kuku-kukunya. Tuh, dalam hadis yang lain dia busap wajahnya yang ada dosa hilang, di kupingnya hilang, bukan kuping hilang, dosa-dosa kupingnya hilang, yang di mulut semua, sehingga dosa-dosanya yang ada di tubuhnya keluar dari jari-jarinya dia. Ya, akhrajahu Muslim fit Thaharah, di dalam kitab Imam Muslim, ya, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Thaharah, ya. Disebutin di sini halamannya, ya, nggak jadi masalah. Dan banyak lagi hadis-hadis keutamaannya. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, wudunya sempurna, bagus. Ketika dia wafat, matinya dalam keadaan syahid di sisi Allah. Ketika dia tidur, malaikat nemenin dia. Makanya nggak bakal bisa yang namanya ditelu, diapain aja deh tuh. Ya, ditemenin sama malaikat. Ngapain malaikat? Bukan nemenin kayak kita, ngopi. Ya, dia temenin kita sambil, ya Allah ampunkan orang tersebut, ya Allah ampunkan orang tersebut, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Makanya jangan lepas wudu. Maka istriannya pegel. Ya, karena wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Apalagi kalau naik motor apa. Insya Allah nggak ada tuh penyakit apa namanya tuh yang lagi merebak, apa namanya? Corolla apa ya? Ya, insya Allah, karena bukan dari segi itu aja, dari segi kesehatan kita selalu bersuci, membersihkan kita punya diri. Baik, nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, furudul wudu. Nah sekarang fardu wudu. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu ini ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi. Yang pertama adalah, ya, 4 di dalam Al-Quran, 2 di dalam hadis. Yang pertama hadis, yaitu niat. Ya, ini Anda karena ngikutin kitab. Baik, biar gampangnya begini. Fardhu wudu ada 6. 4 di dalam Al-Quran terteranya, yang 2 dalam hadis. Yang hadis adanya di bagian pertama dan yang ke-6. Apa? Yaitu niat dan tartib. Itu dalam hadis. Kemudian yang 4 dari mana? Dalam Al-Quran. Nanti akan dibahas di susun atu-atu. Ya. Aslu fihi. Nih asalnya nih dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini nih, ya. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dalam Maidah ayat 6 ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi ini dalil berwudu. Jadi kalau orang Islam sembahyang nggak pakai wudu, berarti dia nggak ngikutin Al-Qur'an. Paham ya? Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Makna bebasnya, hai orang-orang yang beriman. Enggak diajak orang Islam. Banyak kan orang-orang Islam yang diajakinnya beda tuh. Ada ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakan orang beriman. Karena orang Islam banyak enggak beriman. Beriman tuh percaya, yakin. Kalau orang Islam percaya, yakin dengan hukum Allah, dia enggak pakai hukum dunia, enggak pakai hukum ini, hukum si fulan, dia pakai hukum Allah. Tapi sekarang kalau dibilang hukum Allah serem. Tadi kata khilafah lagi. Ya, oh banyak banget dalam, bisa dikatakan kita orang-orang yang munafik, dikatakan orang-orang yang fasik ketika tidak memakai hukum Allah. Tapi tentu hukum Allah, iya tentu ada programnya, ada strukturnya. Enggak main hukum Allah itu ketemu orang nyolong main potong tangan, enggak. Ada pengadilannya, ada hakimnya, ada ininya, diatur dulu. Bukan semena-mena kita ini, makanya belajar. Jangan kesannya tuh Islam angker, tidak, justru bagus. Di luar negeri narkoba dihukum mati, di Indonesia remisi mulu, ya, bebasin malah, ngilang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ila shalah. Ya, ini karena apa? Idza kuntum kurang ya. Ini karena bukan lagi belajar tafsir. Jadi biar cepat aja ya. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian mendirikan ila kuntum tuh, ya goma ya gum, mendirikan
bukan melaksanakan, mendirikan. Tahu kan ya kalau mendirikan bangunan ada susunannya, maka harus disusun dengan wudhu, airnya yang suci mensucikan semua didirikan. Ada rukun dan syarat-syaratnya. Ya, makanya nggak selalu panjang deh. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian telah mendirikan salat, faksilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, akan wajah-wajah kalian, wa aidiyakum. Tuh. Jadi maf'ul semua nih. Kalau bahasa kita apa namanya? Objek. Ya, bahasa Indonesia objek. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Faksilu, basuh. Yang sudah kemarin kita bahas. Basuh. Tahu basuh ya? Berarti airnya mengalir. Bukan ngusap. Kalau ngusap, begitu tuh ngusap. Makanya kalau wudhu dia begini doang, ya itu nggak sah. Mesti ambil air dijalanin. Itu namanya basuh, beda. Ini masalahnya di YouTube banyak yang ngajarin muka aja atau tangan dibasuh aja. Ya, dalilnya Al-Qur'an. Nih, lihat, kaki nih, masalah kaki. Kakinya jadi dibasuh doang. Begini nih. Ya, nggak digoyor. Baik boleh pakai gayung, boleh pakai tangan disendok, apalagi sekarang keren pakai keran. Kalau ini enggak, ngambil dari keran kakinya diginiin. Dalil Al-Qur'an. Ilal marofik. Ya, basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai marofik, sampai siku. Nanti dilebihkan goidahnya usul fikihnya. La yatimul wajib, ya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan menjadi sempurna, tidak menjadi sempurna ya suatu kewajiban, maka hukumnya jadi tidak sempurna tuh. Kan sampai siku. Tapi nggak sempurna kalau nggak dilebihin. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban kalau nggak dilebihin, maka yang lebihnya menjadi wajib. Paham tuh ya? Itu kaidahnya, nanti akan dibahas. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai siku. Wamsahu, nih baru usap. Apa? Biru'usikum, pala kalian. Pala nih, ya. Sebab kalau bilang rambut, kesian yang nggak punya rambut. Dia mau basuh mana? Pala, ya. Jadi ada botak boleh silahkan, ada rambut boleh. Nanti cara-caranya diajarin. Ini dulu. Wa arjulakum, tuh dibilang basuh, wa usaplah kepala kamu dan kaki kamu. Bukan ini wamsahu biru'usikum. Kalau pakai wa arjulakum, ini wa arjulakum dalam Al-Quran, bukan wa arjulikum. Wa arjulikum larinya ke biru'usikum wa arjulikum. Baru usap kepala kamu dan kaki kamu. Ini kembalinya waw, bukan ke sini. Wawnya lari ke sini, waw atopnya. Wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Maf'ul. Paham ya? Paham di sini? Walaupun inti nggak belajar nahwu shorof nggak apa-apa. Paham ya? Itu kan wujuha maf'ul, fathah. Aidiyah fathah, arjula tuh. Jadi basuhlah wajah kamu, tangan kamu dan kaki dibasuh. Yang cuma diusap ini doang. Kalau pakai gini salah di hidayat ya. Ya, tapi ini nggak bisa apa-apaan, ini masih bahlul. Ya tuh, cuma ini doang. Yang diusap biru'u sikum. Kalau misalnya diusap kepala dan kaki, wa arjuli ikum, ngikutin naat. Ternyata cuma ini doang. Wamsahu biru'u sikum wa arjulakum, ya basuh lagi kembali ke sini. Tuh, paham ya? Jadi kalau ada yang nerangin ngusap kepala ame kaki dengan dalil Quran, salah, suruh belajar lagi dianya. Ini aneh yang tolol, gimana ulama yang hebat. Ya. Ini baru belajar pakai nahwu, belum yang lainnya. Tuh, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Itu dalilnya ya. Ini Anda terangin dikit, Anda tulis karena Anda lihat ada yang menerangkan ngusap kaki, bukan mesti basuh. Udah baik, paham ya, basuh dan kaki. Baik, kita berasal masalah niat. Ini sih semua udah wudhu ya. Masa udah pernah berwudhu kan ya? Nanya doang, kalau belum pernah berwudhu berarti nggak pernah sholat. Tahu ya, pastinya udah berwudhu, udah tahu kan caranya. Tapi biar lebih sempurna, kemungkinan yang nggak tahu jadi tahu ya. Ajakin saudara-saudara kita ini seumur hidup kita, apalagi kalau cuma tablik-tablik, ceramah-ceramah, belum tentu kita dapat. Karena kalau ceramah kan hanya tentang fadilah, keutamaan. Kalau ini kita hukum. Ya, baik. Nah, sekarang yang pertama apa? An-niyah. Yaitu yang pertama
niat. Syahrul furud. Nah, ini disarahkan tentang fardu wudu. Yang pertama niat. Kan ada 6. Niat basuh muka, wajah, kemudian tangan, naik lagi ke kepala, kemudian kaki, kemudian tertib. Ya, gitu anak-anak diajarin gitu dulu. Ya, jangan yang tinggi-tinggi kayak ulama, nanti pusing dia. Nah, kalian udah biasa, udah tahu wudu, udah apal, maka diajarin yang lebih. Paham ya? Kayak anak kecil belum belajar naik sepeda, ajarin dulu naik sepeda sampai bisa. Entar baru ajarin ini pedal, ini. Jangan diajar ini pedal, ini. Paham ya? Nangis dia. Sama orang baru udah diajarin, bacanya salah, mesti pakai apa namanya, tajwid. Jangan dulu, diaji baru belajar Iqra 1, Iqra 2, udah diajarin tajwid, nggak bisa, dilancar dulu baru belajar tajwid. Begitu ibaratnya. Itu metode cara habaib begitu semuanya. Ya, jadi meringankan. Baik. Ini pertama niat. Ini kita udah naik yang lebih luas lagi. Niat fayanwi raf'al hadas. Niatnya boleh raf'al hadas. Nawa itu raf'al hadas. Boleh. Awil wudu atau wudu. Nawaitul wudu'a. Ya. Atau awit toharota lissolah. Nawaitut toharota lissolah. Ini biasanya para habaib, ya, ulama-ulama itu pakainya nawaitut toharota lissolah. Tapi yang lain boleh nggak? Boleh. Yang biasa aja. Asgor, fardon, lillahi ta'ala. Boleh. Niat banyak. Ya, sama niat puasa. Cara-caranya semua banyak. Ya. Nah, biasanya umumnya Anda pakai nawaitut toharota lissolah. Biasa nawaitul wudu'a juga boleh. Nah, baik. Nah, sekarang kita udah tahu niat. Di mana letaknya niat? Niat ini ada susunannya. Waktunya niat inda ghusli awali juz'in minal wajihi. Yang namanya waktu niat ketika membasuh awal bagian dari wajah. Itu ya, niat itu yaitu ketika kita mulai membasuh wajah. Itu namanya niat di situ jatuhnya. Jadi bukan di luar itu. Misalnya nih, maaf, lagi basuh tangan dia niat. Ketika wajah dibasuh dia nggak niat, nggak sah. Waktunya yaitu berbarengan dengan pekerjaan. Pekerjaan pertama apa? Membasuh wajah. Kenapa? Karena ya hakikatnya itu niat gosdu syai' muqtarinan bi fi'li. Tuh, tujuan ya, maksudnya hakikatnya niat, tahu ya? Hakikat ya, nonton ini kan sering dengerin lagu apa namanya, Suci Dalam Debu ya, kan ada hakikat cinta ya. Nah, hakikat dari niat gosdu syai' muqtarinan bi fi'li, menuju sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Kharaja biha ta'rif, keluar dari pengertian al-azmu, tuh azam. Tahu azam ya? Suka ya, kalau orang Betawi bilang ajam. Gue lagi mau azam nih. Ajam atau azam? Ya azam ya biasanya ngomong azam. Nah, kalau azam gosdu syai' ma'a adamil iqtiran bi fi'li, menuju sesuatu bersamaan tidak berbarengan dengan pekerjaan. Pekerjaannya nanti dia ada niat, itu namanya azam ya. Kalau niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Nanti zamannya kapan? Ada lagi bagiannya. Belakangan dulu. Hukmuha, hukumnya niat al-wujub ghaliban. Hukumnya wajib ghaliban secara umum. Enggak semua ya. Yang namanya niat enggak semua jadi wajib. Tapi yang sunnah juga wajib. Sekarang kalian sholat sunnah enggak niat, sah enggak? Enggak. Paham nih ya? Nah, puasa sunnah enggak niat, enggak sah. Kok Habib ada enggak secara mutlak semuanya wajib? Enggak, ada. Seperti apa? Kharaja bihi ghuslul mayyit faniyatuhu mandubah lil ghasil. Memandikan mayit maka niatnya sunnah bagi yang memandikan. Yang mati mandi niat enggak? Kalau di niat kabur loh. Paham ya? Tuh. Ya, orang mati. Dia masa niat pas lagi mandi nawaitu raf'ala. Kabur orang. Niat enggak dia? Enggak niat. Yang niat siapa? Yang mandi wajib apa sunnah? Sunnah. Kan semuanya asalnya niat wajib. Enggak, ada yang sunnah, ini satunya. Makanya dibilang ghaliban.
secara umum, nggak mutlak. Kalau mutlak berarti semuanya. Ini diambil contoh, yaitu seperti memandikan mayit, maka niatnya sunnah bagi yang memandikan. Ya, bukan yang mandinya siapa? Bukan si mayitnya yang niat. Mahaluha, di mana tempatnya niat? Al-qalbu, niat itu adanya di hati, bukan di mulut. Wa talaffuz, lafaz ini di mulut ini sunnah, hukumnya hanya sunnah. Liyu'inal lisan al-qalba fi istihdariha, untuk menolong si lisan ini untuk membantu menolong hati di dalam menghadirkan niat. Seperti mau sholat nih, sholat sama, adanya di mana? Adanya di hati. Kapan? Waktu takbiratul ihram. Nanti kita belajar di dalam sholat. Niatnya sunnah, kita ngomong dulu di mulut supaya aba-aba, ancang-ancang, membuat lisan ini membantu hati untuk hadir. Karena kita biar tahu usolli fardhul maghrib, usolli fardhul maghrib. Boleh kita ngomong. Setelah itu Allah, ketika Allah, itulah letak niat yang asli. Ketika Allah masuk usolli fardhul maghrib, itu udah selesai sah. Salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Masuk gak semua? Ntar akhir kelamaan Allah kelamaan 7 ketuk, batal sholatnya. Allah, makanya kalau lihat aja di Makkah, di Madinah, para habaib, Allahu Akbar, selesai. Kenapa? Lintasan hati, jangan pakai di dalam hati nih usolli faradhol hatinya ngomong begitu tuh, belibet banget, jelimet. Nggak usah, yang penting hadir, apa namanya, hadir gitu. Usolli fardhol sebentar, usolli fardhol. Kalau dia makmuman, kalau imaman, imam lupa baca, jangan pakai diulang. Sunnah dia ketika udah takbir, udah dia belum makmum imaman, maka dia tinggal nambahin imaman. Dia ingatnya di tahiyat, maka dia dapat jamaahnya di terakhir itu, di tahiyat itu baik imam. Tapi kalau makmum wajib. Tuh, paham ya? Makanya kalau yang ngerti ketika sholat nggak usah pakai nyolek orang. Ya, imam sunnah dia tahu juga setelah ini. Makanya kalau berdua doang deketan sembahyang, jadi ketahuan. Kecuali orang mahram, bukan mahram baru. Ya, nanti di dalam sholat lebih luas lagi kita akan ceritakan tentang sholat, baik yang berjamaah atau tidak. Ya, nah, jadi kapan waktunya niat sholat? Ketika berbarengan dengan takbir Allah, niat usolli fardhu subhi, usolli fardhul maghrib. Ya, kalau misalnya memang mampu usolli fardhu maghrib salah sarokaatin di hatinya, biasa di hati lebih cepat kan dari di mulut. Ya kan? Bar. Nah, jadi ketika bar udah selesai niatnya. Jangan udah bar masih niat. Yang perlunya itu tuh muqtadin fi'li, qasdunya usolli fardhul maghrib, udah selesai. Nah, begitu juga ketika membasuh, kita lagi bercerita nih niat wudu. Ketika jatuhnya air di wajah, nawaitu raf'al hadasil akbar atau nawaitu toharota bisolah, kan jatuh tuh air. Nah, di situ sama mandi wajib juga begitu. Dia udah mandi, udah tinggal kepalanya baru ingat niat ngangkat hadas besar, maka cuma palanya doang. Ibaratnya nih, ya. Nah, begitu wudu niat dia. Nah, ketika niat bagian dari wajah, ini wajib dulu ceritanya. Berarti kalau wajib kita bicara jatuhnya air ke wajah, itu jatuhnya niat. Nah, bagian mana? Nanti kita baru belajar yang sunnahnya, yaitu di atas kepala nanti. Lalu kita belajar nanti yang sunnah belakangan dulu. Jadi arti kalau dijatuhnya di sini boleh, misalnya gitu, di ngambil uduk ditaruhnya di sini atau di sini. Pokoknya namanya wajah. Jatuh itu air, dia berbarengan dengan niat. Sudah paham? Nah, itu yang benar, ya. Baik. Udah. Kemudian zamanuha. Nah, baru nih zamanuha. Zamannya kapan tuh niat? Zamannya niat awalul ibadat tuh, di awal ibadah seperti tadi. Habib bukannya ada yang lain. Nah, baru nanti dibahas. Kharaja bihi, keluar dari pembahasan ini as-saum waz zakah wal udhiyah. Keluar dari sini masalah niat puasa, niat zakat dan niat udhiyah, penyembelihan hewan. Itu baru di luar niat yang berbarengan zamannya. Kenapa? Lihat puasa, niatnya kapan? Iya, malamnya tuh. Sampai sebelum
Fajar, kalau udah fajar, Allahu Akbar, Allah. Wah, udah subuh. Wah, baru niat. Awaitu soma wadin anada ifanu syarromat. Gak sah. Ya, makanya kita dituntun habis sembahyang tarawih langsung nih niat supaya nggak lupa. Sebab kalau udah sahur biasa bangun tidur udah ngayang-ngayang nyari makanan yang susah, apalagi niat lupa dah. Tuh, untungnya anak-anak anak ajarin kalau sembahyang tarawih di rumahannya tuh pertama kali ketika sembahyang udah selesai niatnya dua, pakai niatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Takut di waktunya kita di tengah lupa niat, udah terganti dengan niat Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi nggak boleh kita langsung ke Imam Malik karena kita Imam Syafi'i. Tapi itulah hebatnya ulama. Ya, karena nggak bisa kita berbeda mazhab tetap, tapi mengambil barokah dari Imam Malik. Ketika kita ada kelupaan nanti dibahas di dalam masalah niat puasa. Baik, ya. Nah, kemudian kalau puasa sunnah boleh. Nabi itu ketika tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan yang mau dimakan, kata Siti Aisyah, ya tidak ada. Ya, itu nanti dalam hadisnya itu nggak bilang anta, tapi dengan antum. Ya, itu bahasa yang mulia. Makanya jangan pernah ngomong sama orang yang lebih tua dari kita, terutama dengan guru, terutama dengan orang tua. Jangan bilang inti atau anta. Kalau orang Arab ngomongnya nggak anta, inta. Ya, inta syufak inta. Nggak kenali anta, inta. Ya, emang begitu udah inta. Nah, karena orang Indonesia jadi makanya bukan anti, inti, orang Betawi, inta. Karena orang Betawi di Mesir ngomongnya inta, di Indonesia inti. Paham ya? Gitu ya. Kalau inti antah. Antah pahit. Ya, anta. Nah, ganti dengan domir antum, jamak. Ya, itu lebih mulia. Antum mau kemana? Itu bahasa halus pun ada dalam bahasa Arab. Kemudian kita kalau ngomong yang lebih tua untuk diri kita jangan aneh atau ana, tapi dengan nama diri kita atau dengan al-fagir. Ya, al-fagir atau nama diri kita sendiri. Aneh nggak pernah sama abah aneh nih, Mbak, nggak pernah. Tapi Faisal, nggak enak coba deh. Apalagi kalau bahasanya gue lagi. Wah, bunuh tuh anak. bunuh karakternya, bukan bunuh orangnya, pahamin. Bunuh karakternya tuh, akhlaknya jelek, buang jauh-jauh. Ya, pakai gue lagi. Ya, gitu. Nah, itu harus ini. Karena di bagaimana juga biar ilmu banyak yang didahulukan bukan ilmu, tapi apa? Adab dahulukan, jangan bawa ilmu. Anda diajarin begitu. Anda nggak pernah bawa ilmu, tapi kita bawa adab, walaupun sedikit itu berguna buat kita. Ya, karena kalau mau bilang ilmu ada orang yang lebih lagi. Di atas langit masih adalah langit, ya. Jangan sombong. Auzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Kemudian zakat juga begitu. Bisa dari awal kita berzakat, ya. Bagi ini ntar. Boleh nggak? Boleh, ya. Nah, baik. Kemudian syaratnya nih. Ya, kita bahas niat dulu nih. Wajah ntar belakangan ya. Syaratnya dulu karena perlu ini sini. Syarat niat. Siapa syarat niat? Al-Islam Nawi. Yaitu Islam yang berniat. Kalau orang di luar Islam dia berniat, nggak sah. Fala tasihun niyatu min kafir. Tidak sah niatnya dari orang kafir. Habib bahasanya kasar banget di kitab kafir. Ya, di Al-Qur'an ya ayyuhal kafirun. Enggak ada ya ayyuhan non muslim. Enggak ada. Atau ya ayyuhal ghairal muslim. Enggak ada. Ghairu kan non ya. Ghair non. Ya. Ghair itu non atau laisa. Laisal enggak, kafir sudah. Orang di luar Islam kafir. Bukan menghina yang enggak boleh kita kali kafir. Enggak boleh sekalipun dia bukan orang Islam. Sekalipun emang orang kafir, nggak boleh kita kafir sini loh, gue mau beli rokok pir sini pir, nggak boleh itu akhlak. Tapi orang di luar Islam namanya kafir. Habis si kafir kalau bahasa Inggris namanya kafir. Bahasa Inggris sama bahasa Arab ada beda-beda tipis kadang-kadang ada sama bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Inggris gula apa? Sugar. Bahasa Arab gula sukar. Apa bedanya? Dikit. Sukar, sugar. Gue nggak bisa bahasa Inggris nih. Sugar ya, sugar apa sugar? Sugar. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya sugar, kecil, sukar. Bahasa Arabnya
gula. Nah, begitu juga kafir, dari kata kafir. Apa artinya? Yang tertutup, belum dapat hidayah. Itu lebih halus, masih tertutup, belum dapat hidayah. Kalau non muslim, muslim aslama yuslimu islaman. Muslimun, apa? Yang berserah diri atau yang selamat. Berarti kalau non muslim, kasaran mana? Non muslim. Ya, jadi jangan-jangan ini udah dari dulu nggak ada apa-apa kok, dari dulu ya, kita dari hidup dari kecil nggak ada masalah apa-apa. Dan kita juga jangan marah orang di luar Islam mengatakan kita domba tersesat atau dengan bahasa-bahasa mereka di kitab mereka, jangan mah. Itu keyakinan namanya, itu tauhid mereka, itu iktiqad mereka, keyakinan mereka. Biarkan, tapi juga jangan ganggu keyakinan kita. Dari dulu enak. Emang dasar ada orang-orang yang ngadu domba, ya begitulah keadaannya. Maka jangan berpecah belah, jangan dibelah-belah kita. Ya, bersatu. Kita 350 tahun cukup dijajah oleh Belanda yang sedikit gara-gara adu domba. Jangan mau kita adu domba. Ya, ada domba sembelih aja kita. Nah, mau korban ini. Ya, jangan bilang mau korban ya, mau sunnah korban. Kalau bilang mau korban ntar jadi wajib inti nazar. Ya, itu dari sunnah tuh. Dari dia sunnah. Dari niat. Niat itu jangan macam-macam, jangan dianggap enteng tuh kalimat. Orang suka ngomong tuh bahasanya kalimat doang, Ci. Kalimat coba ngomong sama bini ceri. Gue ceriin lo, bercanda, jatuh tetap. Bercanda, gue bercanda. Tetap lo, rujuk lagi udah satu lo, temen lo udah nungguin 3. Kalau 3 nggak bisa tuh udah. Mesti kawin sama orang lain dulu. Dikawinin sama orang. Kata bini enakan yang ini. Nggak mau balik lagi. Aneh pernah ada orang udah talak 3. Ditawarin suruh nikahin dong sebentaran. Karena asal dicelep aja gitu. Nanti kalau udah selesai ceriin lagi, nanti baru balik. Tapi tetap ada iddahnya. Tuh iddah, kemudian dinikah lagi, sama orang iddah lagi. Nah, rasain itu laki begitu. Tapi aneh nggak mau. Takut tuh perempuan mau. Kasihan dong bini aneh cinta. Udah aneh nggak mau lagi bang. Kayak milih-milih lagi, nggak mau tetap walaupun mau nolongin juga takut. Bukan kitanya, kita sih enggak. Itu perempuan yang suka ntar nggak mau diceritain, nggak mau. Repot repot. Kita nggak tegaan gimana. Walhasil tuh jangan main-main. Sahadat juga bilang dia aku keluar dari Islam. Jangan mainin ini lidah. Orang kata gampang-gampangin. Apa artinya si lisan kan cuma. Jangan. Dan bercanda juga jangan bawa agama. Bercanda masih banyak kok. Nggak menghina fisik orang. Orang-orang dulu keren kok bercandanya. Ketawa bisa ngakak kita. Bisa ngakak tanpa menghina orang. Zaman Nabi juga ada Nuaiman, tukang bercanda. Hampir temennya dijual. Nuaiman. Coba ikutin loh kekasih Allah Ta'ala. Boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menggibah, menghasut, apalagi bawa agama. Suka buat bercanda tuh. Lu kalau mati jangan pakai kain putih, pakai kain hijau aja. Ntar kan kalau malaikat datang lu bukan disangke mayat, disangke lontong. Gitu. Jangan dibuat main gitu-gituan. Itu bahaya. Malaikat dibawa, malaikat udah nungguin, ntar lu lihat. Malaikat. Jangan ya. Ini dulu kita masih awam, masih jahil. Paham ya? Jangan bawa nama malaikat, bawa Nabi Muhammad SAW. Jangan, bahaya. Gak ada kekurangan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah. Pencama banyak. Sampai Nabi dikata rembes, belekan. Aduh. Mulia banget Nabi Muhammad SAW. Disamain demi dirinya. Udah jangan bawa agama, jangan. Mau buat belucu-lucu tuh mau balik, jangan. Kalau bawa mau lucu-lucu aja masih banyak caranya, masih banyak bisa dengan kata-kata yang akhirnya aneh tadi ketika kita ketawa, ada bercanda tanpa menyinggung orang atau bawa agama, apalagi sampai melecehkan Habibuna Muhammad SAW. Tinggalin tuh kalau mau balik ada begitu, laknat Allah Ta'ala tuh. Apalagi melecehkan tentang kekuasaan Allah, niatmu bercandain orang. Nah, itu yang jadi laknat. Makanya Nabi larang tuh bercanda begitu. Kalau akhirnya meleset nanti akhirnya bisa merontokkan iman Islam kita. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Nasallallahu alafiyah wassalamah. Masih banyak kok caranya. Tinggal otak kita pinter juga bisa kok mengolah.
tanpa fisik, tanpa apa. Itulah ya, hancurnya sekarang begitu ya, pelaku-pelaku sekarang yang lain namanya dulu ya, bisanya menghina fisik orang, ya, mendorong-dorongan, buka aib orang, ketawa-tawa. Makanya nggak resep udah kan dan sekarang. Baik, kemudian apalagi Islam yang niat. Ya. Kemudian biar cepat aja, at-tamyiz, al-aqlu. Sekarang juga yang menjadi syaratnya niat adalah niat wudu itu yaitu tamyiz. Apa tamyiz? Al-aql, al-mumayyiz, pernah dibahas tuh ya. Ya udah pernah kan ya dibahas, tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan, beda sama akil balik. Kalau akil balik, akal, berakal, balik udah ada tanda buat perempuan head, buat laki-laki keluar mani atau mimpi basah. Kalau dari umur dia belum datang tanda-tandanya nih, perempuan udah 16 tahun belum head, maka sudah masuk karena sudah melewati 15 tahun hijriah ya. Jadi tuh umur belakangan, karena bisa jadi head 12, 9 tahun sampai 11 sampai 14 tahun. 15 hijriah 16 tahun, 17 belum head udah masuk dia, balik. Laki-laki juga begitu, belum mimpi udah 17 tahun bisa karena hormon beda-beda. Ya, usia sabilisiha, usia yang sehat buat perempuan itu kalau di kitab fikih berapa? 9 tahun. Karena dulu dewasa-dewasa, orang dulu umur 20 pada kakek-kakek kita kawin. Jangan bingung. Kenapa? Dewasa 15 tahun perempuan dulu dewasa. Kalau sekarang laki 30 kawin mak ya. Belum dewasa-dewasa nggak bisa nyari duit. Yang perempuan nih umur 20 masak kagak bisa, masak air nih angus. Masuk air angus. Ya. Al-aqlu mumayyiz. Mumayyiz ini huwallazi ya'kulu wahdahu wa yastanji wahdahu. Itu mumayyiz dalam syariat ini adalah yang makan sendiri, bisa istinja sendiri. Itu sekitar umur 6-7 tahun, 8 tahun. Masuk SD itu udah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Tahu kanan, tahu kiri. Mana anak kanan, mana kanan? Biasa masih 3 tahun, 2 tahun tuh kayak pada bibi tanya, udah tahu gak kanan? Tahu. Kiri? Tahu. Bisa makan sendiri gak? Bisa. Cebok sendiri bisa. Berarti dia udah mumayyiz. Tuh namanya mumayyiz, udah bisa membedakan. Nah, itu bagaimana? Itu tidak ya, belum mumayyiz. Artinya kalau belum mumayyiz belum sah. Artinya dia wudhu, biarin nggak apa-apa belajar wudhu, tapi belum sah dia. Sembahyang biarin sembahyang. Makanya umur 7 tahun kan diperintahkan sholat. Ya, berarti kalau udah 4 tahun, 3 tahun ya nggak apa-apa dia sembahyang. Bukan nanti jangan sholat nak, jangan ntar aja hadis Nabi 7 tahun ya jangan. Itu maksudnya perintah kalau sampai umur 7 tahun belum sholat. Kalau udah 5 tahun alhamdulillah ya nggak usah diperintahin. Ya, nggak tahu makna hadis, perintahkan anakmu 7 tahun sholat, anaknya udah 5 tahun sholat, jangan nak, ntar perintahnya 7 tahun, bukan itu. Kalau udah di atas 7 tahun, udah masuk 7 tahun, perintah yang cepat, karena udah mumayyiz nih, udah kenal dia. Nah, ntar kenal pergaulan, kenal apa, udah kenal HP lah, 7 tahun, kalau nomor 2-3 tahun kagak tahu, kadang-kadang kenal rusak tuh HP, anak-anak, ya mumayyiz. Nah, fala tasihu minas sobi, tuh tidak sah dari sobi. Sobi apa? Bayi. Ghairu mumayyiz, bayinya yang belum balita, tahu ya, balita kan kalau bahasa Arab tuh bayi tuh masih umur sampai 1-7 tahun dah, balita 5 tahun gitu. Kalau dia udah mumayyiz sah, tapi kalau belum mumayyiz ini bayi belum sah. Wal majnun, dan orang gila. Tuh orang gila juga enggak sah berwudu kecuali dalam 2 masalah. Tadi bayi nggak sah, orang gila nggak sah. Kecuali 2 dalam masalah. Masalahnya apa? Wudu usobil tawaf. Nah, bagi nanti yang insya Allah pergi haji ataupun umroh, ya bawa bayi yang belum mumayyiz. Nah, ini boleh. Wudunya seorang bayi untuk tawaf. Tuh. Kenapa? Karena fayanwi anhu waliyuhu li anna tawaf ruknun fin nusuk. Yang niatin siapa? Bukan tuh anak. Yang niatin orang tuanya atau walinya. Karena tawaf ini rukun daripada ibadah haji atau umroh. Ya, tahu kalau umroh ada tawaf, hukumnya wajib. Nah, maka apa? Diniatkan. Jadi sah tuh wudhunya sang bayi itu, sang anak yang belum mumayyiz. Ya, paham tuh ya? Yang kedua, orang gila.
Orang gila kan kalau wudhu nggak orang gila. Tapi di masalah ini ada apa? Yaitu ghuslu zauzah majnun, mandinya istri yang gila. Istri yang gila, naudzubillah. Kok bisa? Bisa ada. Suami punya istri gila, gilanya nggak permanen, anggot-anggotan, ntar gila, ntar hilang. Ada yang begitu. Ya, kalau lagi datang, ada orang datang gilanya galak. Oh, dulu kita masih kecil tanya tuh. Ya, ada satu orang lagi datang gilanya sebulan galak, wah golok bawanya, kabur gitu. Kalau sekolah, kalau lagi datang angotnya tuh keluar nggak lihat. Kalau lagi nggak angot, enggak. Ada yang begitu, ada begitu. Ya, ada yang permanen. Ya itu nggak pernah ngalamin ya. Ada yang ngalamin. Alhamdulillah baca kitab, oh masya Allah. Istri yang gila dari mandinya istri yang gila dari head tuh. Jadi suami punya istri gila. Ini misalnya dia suami punya istri, naudzubillah, gila dia tuh, mungkin stres karena mungkin pilkada atau apa nggak kepilih gitu, misal, kemudian gila, lakinya nggak ceriin, jangan ditinggal, asuh, masa kalian filman, ya gitu. Nah, kemudian litahillah li zauziha, untuk jadi sahnya buat suami, kan istrinya head, biar kata gila tetap head, perempuan tuh biar gila head. Nah ketika head kan nggak sah buat suaminya nyampur. Bersih itu suruh mandi, bukan bersih dari headnya, bukan. Ini orang laki banyak lihat bersih head main terjak aja, jangan, mandi dulu, mandi wajib. Nah sekarang kan belum bersih, maka perempuan ini gila gimana mandinya. Nah suaminya mandiin, suaminya yang niat, fayanwi anha zaujuha. Nah maka suaminya yang niatin, niatin seperti niatin mandi jenazah gitu. Tapi jangan lo anggap jenazah laki. Nah, niatin dah. Nah, jadi keangkat gak headnya? Keangkat, mandiin yang rapi. Nah, agar halal suami kalau itu terjadi. Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang orang gila kagak. Isi gila, lu nggak usah lu mesti mencuri lu. Ini karena bini lu, ini yang mufti salah nih, mufti nyasar, mufti nyasar. Tuh, dengan ilmu ini kita tahu, rawat tuh istri inti, sayang, jangan ini. Ya mau nikah lagi, bini orang gila masa tahu di madu. Kalau tahu di madu belum gila. Gilanya gila, lakinya memadu, bawa golok. Bawa golok di berapa? Itu sih gak gila itu. Tahu madu. Ya, paham ya? Kalau gila tahu madu gak? Enggak, diri enggak. Makanya suami yang baik jangan ditinggal. Siapa yang ngurusin ntar? Tetap diurusin. Ya, ini mau nikah lagi silakan. Nah, mungkin dia kepengen misalnya dia lagi head bisa misal kalau ini terjadi. Ya, yang penting kita tahu hukum. Jangan sampai karena nggak tahu hukum, wah berarti nih kalau mandi nggak sah, sebab orang gila itu kan nggak sah kalau dia wudhu, dia nggak sah kalau dia mandi, ya. Maka lu nggak boleh lu lakinya diem aja begini, laki bini gue udah gila nggak bisa jauh-jauh kayak, akhirnya ceriin. Ya. Nih seset nih fatwa, ya maka serem jadi ulama itu kasih fatwa tuh apa-apa ngajar apa gitu lah di YouTube, aduh salah jalan tanggung jawab umat berapa juta yang dengerin tuh, ya udah nggak pakai kitab lagi fatwa aduh udah serem. Ya masalah yang halal yang haram makanya udah mereka punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu taala. Ya kebetulan nanti Anda ngajar malam Pinang Ranti itu, ya nanti kalau Anda kapan Anda share ininya dalam Al-Qur'an itu, ya Allah telah membuat perjanjian kepada para nabi, kata Hudbud Usman tuh. Makanya ulama-ulama sama seperti nabi. Allah bikin perjanjian kepada nabi-nabi untuk membicarakan yang hak itu hak, yang batil itu perjanjiannya. Kalau nggak jadi nabi, nggak usah. Ibaratnya udah diambil perjanjian, maka seorang ulama harus demikian. Kalau nggak, lo mendingan mundur. Kalau kagak nanti dia ada perjanjian dengan Allah. Jadi tenang aja. Bagi ulama-ulama yang begitu-begitu, biarin dia punya nanti dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berat tuh, hati-hati. Makanya kita ngomong apa adanya sudah, ya. Tapi ada pembedaan pendapat, itulah fikih. Ya, penting jangan saling menyalahkan. Artinya kita lagi bicara yang udah jelas Al-Qur'an, udah ijma ulama salahin, udah jelas haram minuman keras, haram zina, itu ijma, nggak pakai ada pengecualian para ijma tuh artinya konsensus para ulama 4 mazhab. Ya demikian sudah, itu namanya ijma. Ya, kalau soal pandangan 4 mazhab itu udah biasa. Ya, itu hal-hal yang bukan menyangkut yang besar seperti apa yang di dalam Al-Qur'an. Baik, ya, dikit lagi. Ya. Gak berasa udah mau 1 jam.
Ini ngabisin yang niat aja nih. Ya perlunya nih. Kemudian ada mu'idyan bima yang penting-penting aja. Kana nawasudu wartadda asnau. Enggak ada meniadakan ya, ada mu'idyani bima yunafiha. Enggak ada mendatangkan yang meniadakan itu niat. Ya ini bahasanya kalau ini enggak paham nih. Dicontohin. Ya meniadakan datangnya sesuatu yang menghilangkan itu nih niat, membinasakan itu niat. Jangan sampai ada itu yang datang. Contohnya nih. Ka'an nawal wudu. Seperti dia wudu. Dia niat wudu. Wartadda asna'u. Ketika dia sedang wudu, di tengah-tengah, na'udzubillah, dia murtad. Dia berpaling dari Islam. Maka niatnya batal, sudah nggak sah. Paham tuh ya? Ya, jangan sampai datang itu di niat itu yang meniadakan, ya, jangan sampai datangnya itu yang menafikan tuh enggak? Yang meniadakan, yang membatalkan niat. Jangan sampai datang. Kemudian ada lagi ada muta'alliqatihal bisyai'in. Juga jangan sampai ya atau meniadakan hubungan memutuskan dengan sesuatu. Jangan sampai datang. Kalau ada maka niat enggak sah. Contoh, ka'an nawa fi shalah. Seperti dia niat di dalam salat. Ini contoh salat. Ya sama kayak wudhu juga. Annahu sayaktauha idza jaa fulan. Dia niat nih. Apa? Akan potong ini salat atau potong, diputusin salat ya apabila datang si fulan. Lama banget si fulan mau ngajakin jalan. Udah tungguin dulu sholat ntar kalau dia datang baru gue batalin. Udah gak sah. Paham ya? Dia sholat nggak sah tuh sholatnya. Hilangin dulu itu. Ya, diperluin manusia dari Allah Taala. Ya, paham tuh ya? Paham nggak di situ? Ya, fala tasihun niyatu, maka tidak sah niatnya. Ketika dia sholat nggak sah udah. Karena apa? Dia udah ada apa? Atau di tengah-tengah sholat dia begitu batal sholatnya. Ya. Wasolatu tuh niatnya juga nggak sah. Watasihun niyatu fala tasihun niyatu wasolah, maka tidak sah niatnya juga tidak sah sholatnya. Wa illam yaktauha wa illam yaktoha, sekalipun nggak diputus maksudnya dijalanin terus. Dia niat tuh tadi begitu, kalau fulan datang gue mau putusin, dia sholat, temennya bener datang, nggak diputusin tuh sholatnya, tetap sampai selesai, nggak tercatat di sisi Allah Taala di Lauhul Mahfuz, dia belum sholat karena batal. Makanya benar-benar jangan sampai kemasukan hal-hal begitu ya, sampai selesai. Baik, kemudian tahaggugul muqtadi. Nah ini lagi yang perlu nih di akhir, yaitu kebenaran di dalam hal tujuan dalam penuntutan itu niat. Contoh, ya tahaggugul hadas minal wudu nih. Benar-benar dia harus benar hadas di dalam wudu. Kalau benar hadas. Kalau enggak. Jangan taraddud, fala tasihu ma taraddud. Jangan tidak sah hukumnya kalau dia bimbang, bolak-balik. Batal apa ada wudu? Masih ada wudu apa udah batal? Suka begitu enggak? Pernah kan terjadi ada wudu batal. Nah, baik. Kama idza arada an yatawaddo syakan. Sebagaimana jika apabila seseorang dia berwudu dalam keadaan ragu-ragu, ya, an yatawaddo pakai fi'il mudhari berarti dia akan berwudu. Ketika dia akan berwudu, dia dalam keadaan syakan, ragu-ragu. Syak tahu 50-50. Itu syak. Ada wahmu. Ini sangkaan 3 nih. Wahmu, dhon, ame syak. Wahmu itu sangkaannya kecil. 25% deh taruh. Ya. Kemudian kalau syak, nah 50-50, 50-50. A 50, B hitam 50, putih, begitu aja tuh, ya. Milih A atau milih B nih. Itu namanya syak. Kalau 50-50, kalau beratan yang ono namanya zon baru 75%. Makanya nggak boleh su'uzon. Sangkaannya lebih besar. Ini jangan-jangan maling. 70% nih nyangkain maling tuh. Tuh su'uzon nggak boleh. Paham nggak? Zon sangkaan boleh. Makanya nggak boleh banyak zon atau sangkaan yang memberatkan. Tuh. Ya, kalau wahmu boleh. Waspada boleh nggak? Waspada boleh. Tapi nggak menuduh orang. Kalau zon itu dijatuh menuduh. Karena 75% ke atas sangkaannya ke situ. Paham ya? Mestinya apa? Husnuzon. Tuh husnuzon. Nggak 100%. Kalau 100% namanya ya. Ya lain. Itu namanya ya yakin 100%. Ya.
Paham ya di situ ya? Husnuzon. Ya, kalau mau ulama-ulama mau orang besar, wow, jangan pakai husnuzon. Amin Nabi husnuzon. Halo sih. Amin Nabi husnuzon, pahamin. Sama Allah apalagi yakin kalau bisa masih dikasih husnuzon kita sama Allah Ta'ala. Suruh sangka baik sama Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu rahasianya itu. Anda udah bahas masalah, nanti Anda keluarin di YouTube. Ya, masalah doa pasti diterima, pasti Allah dengar, pasti Allah kabulkan. Tapi dengan 3 cara Allah Ta'ala. Imah di dunia, apakah diganti di akhirat atau diganti dengan sesuatu serupa itu, seperti dijauhkan dari bala musibah. Itu mau dapat 100 juta nggak dapat, tetap Allah kabulkan. Inti minta 100 juta tapi diganti, inti nggak kena bala. Apa mau dapat 100 juta masuk rumah sakit? Pilihlah Anda. Ya, harus penyakit dan tuh lumpuh lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi husnuzon sama Allah sangka baik. Tapi kalau orang-orang beriman bukan lagi husnuzon lagi, apa? Yakin sudah. Ya, apapun yang dari Allah Subhanahu. Ntar kita belajar di ilmu tasawuf tiap sebulan sekali di sini setiap hari minggu pertama. Itu di bagian tasawuf. Baik, ya. Dia berwudu dalam keadaan ragu, syak, 50-50. Fil hadas, di dalam masalah hadas nih. Falamma tawaddo'a, setelah dia telah berwudu, nih, tawaddo'a, dia telah berwudu. Kan tadi imbang ya, hadas enggak. Setelah dia berwudu, banalahu anna muhdisun. Nyata bahwasannya memang berhadas. Paham nih ya? Jadi waktu ngambil wudu dalam keadaan imbang. Setelah berwudu selesai baru nyata, yakin, oh iya tadi gue kelenggor, kesenggol bini, atau gue kentut tadi gue baru ingat tuh. Nyata tuh. Bagaimana tuh? Kalau kira-kira inti. Udah wudu kan nih? Kan wudu. Gue ragu pas sudah selesai wudu baru nyata. Alhamdulillah untung gue wudu. Nah kan gitu ya. Terus si bahlul gitu. Untung gue wudu. Enggak sah wudunya. Fala tasidu fala yasihu wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Sayati tawuduhu, nanti yang akan datang, ya, akan datang sebenarnya, tapi di sini Anda bahas sedikit ya, karena penjelasannya yang lebih akan datang. Ya. Yaitu tidak sahnya dia berwudu karena dia dalam kebimbangan, ya. Di syarat-syarat wudu tuh nanti adanya di syarat-syarat wudu, ya. Di syarat wudu. Nih, hasil masalah. Idza sakka fit thaharah, apabila dia ragu di dalam bersuci, awil hadas, atau dia dalam hadas, suci atau hadas, begitu aja ya. Kalau suci berarti ada wudu. Kalau hadas berarti dia nggak ada wudu, batal gitu. Fatawaddu'an ihtiyaton, maka dia pasti berwudu untuk menjaga-jaga. Biasa gitu ya. Ada wudu enggak? Aduh, gue mau sholat lagi. Biasanya ngapain? Wudu dah. Itu kan ihtiyaton ya. Ihtiyat memperkuat. Mendingan gue wudu aja dah daripada gue ragu-ragu. Itu biasanya. Oke. Maka ada 3 bagian. Apabila jelas in bana hala annahu kana mutawaddian fadahu jadid fasihu wa in bana hala annahu kana ghairal mutawaddi ya kana ghairu mutawaddi fawuduhu jadid ghairu sahih. Baik, biar cepat aja karena waktu. Apabila nyata keadaannya bahwasannya memang dia ternyata dia masih ada wudu, kan tadi ragu, diambil wudu, ternyata masih ada wudunya sah, maka dikatakan namanya tajdidul wuduul jadid, namanya wudu yang baru. Apabila ternyata dia tidak berwudu, ya, maka wudunya ini, wudu yang baru ini ghairu sahih, tidak sah. Li adami tahagul muqtadi, karena ketiadaan dia untuk menetapkan ya memang benar tidak ada wudu. Nah, makanya jalan terlebih. Nah, kemudian apabila tidak terang wudunya sampai selesai nih, nanti hampir wudu selesai, ragu-ragunya emang nggak hilang, paham ya? Sampai kelar, bahkan sampai mati lagi, nggak inget dah. Sah nggak wudunya? Sah. Ya, wudunya sah. Paham ya? Jadi ada 2. Kalau memang dia masih wudu, sah. Atau memang sampai selesai dia wudu sampai besok-besok nggak nyata tuh, emang nggak tahu, masih ragu, udah nggak dipikirin, mungkin udah 2 tahun juga udah lewat, udah nggak ingat, sah wudunya. Yang nggak sah ketika ternyata dia tidak berwudu. Nah, afdolnya fidzalik, yang afdol
yang kudu wudu'ahu fa yatawadda wa huwa janudiyah. Makanya yang lebih bagus atau yaitu dia batalin yakin dengan itu wudu. Ragu kan? Maka yakinin batal. Kalau masih juga ragu di bini, dicolek bini. Gitu aja udah selesai, nggak ada bini, masukin. Selesai. Daripada ragu, nggak selesai-selesai, makanya yakinin, batal, udah selesai. Tapi ada aja tuh hati ya, namanya setan ya. Enggak. Nah, udah yakin. Ada aja tuh. Udah dah, nggak ada orang masukin batal udah ketahuan dah. Benar nggak? Kalau ada bini, colek, udah selesai. Paham ya? Gitu. Kalau ente yakinin, nggak ada wudhu, udah selesai. Kalau ente yakinin ada wudhu, ya udah nggak usah ngaku wudhu. Makanya tuh Islam harus yakin sudah. Jangan dibuat ragu, karena ragu dari setan. Dak ma yaribuk malah yaribuk. Tinggalkan kata Nabi apa yang meragukanmu sampai yang tidak meragukanmu. Masanya jangan sampai dibuat bimbang, itu kerjaan syaitan. Ya. Nah, sudah selesai? Paham sudah di sini? Nah, maksudnya, tujuannya, apa tujuan dari niat itu? Untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ya, di dalam kitab ini tadi terakhir membedakan antara adat dan ibadah. Mandi biasa pakai niat gak? Enggak, itu adat aja, kebiasaan adat itu kebiasaan, bahasa Arabnya adat, kebiasaan. Kalau wudhu pakai niat, mandi itu pakai niat. Dan membedakan juga antara yang sunnah dan yang wajib. Dari mana? Niat mandi Jumat dan niat mandi hadas besar. Itulah tujuannya. Ada perbedaan. Wallahu a'lam. Selesai itu masa niat. Insya Allah minggu depan umur panjang baru kita bahas masalah basuh wajah. Nanti biar tahu cara basuh wajah yang benar gimana, batasannya gimana, ya. Ya agar apa? Lebih sempurna. Kalau yang belum tahu jadi sempurna, yang belum tahu alhamdulillah jadi benar. Ya, dengan belajar insya Allah wudhu kita yang dahulu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau belajar. Kalau nggak belajar takut nanti kita di hadapan Allah ada hujah ya, karena kesempatan kita untuk belajar kita nggak gunakan untuk belajar ilmu agama sampai minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, tidak lain wafat kita dalam kecintaan ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada ihyaul ilm yang menghidupkan ilmu agama. Karena orang yang menghidupkan agama insya Allah mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waradhdallin. Amin ya rabbana atarafna bi annana